Pernah nggak sih kalian lihat atau dengar speaker yang klaimnya punya bass jauh? Bassnya tembus desa tetangga atau bassnya super nendang di jarak jauh. Terdengar keren kan? Tapi sebenarnya kata bass jauh itu cuma gimmick. Kenapa? Karena secara ilmiah, bass itu rata-rata memang bisa terdengar jauh. Lalu kenapa bass bisa terdengar jauh? Bass itu ada di frekuensi rendah, yakni di bawah 250 Hz. Dan gelombang frekuensi rendah itu punya panjang gelombang yang lebih panjang. Oleh karena itu, suaranya akan lebih sulit dihalangi oleh objek, sehingga kehilangan energinya akan lebih sedikit saat merambat. Jadi tentu sangat wajar kalau bass itu masih bisa terdengar dari jarak yang jauh. Bass jauh itu bisa dibilang hanya trik marketing atau malah konten doang. Faktanya, semua speaker yang bisa menghasilkan frekuensi rendah pasti punya bass yang jauh. Tapi para marketing atau kreator video ini rata-rata cukup pintar. Mereka mengambil fakta ilmiah ini dan dikemas seakan-akan ini merupakan sebuah fitur yang sangat eksklusif. Padahal dalam kenyataannya, semua speaker dengan bass yang bagus itu akan tetap terdengar jauh juga. Lalu apa sih yang sebenarnya bikin bass itu terasa lebih jauh? Memang dalam hal ini ada faktor yang bikin bass itu terasa lebih jauh atau nendang. Di antaranya ukuran driver atau woofer yang digunakan, desain box speaker, dan yang gak kalah penting lainnya tentu aja adalah power amplifier hingga kabel speaker yang digunakan. Melalui ilustrasi ini tentu kita bisa membayangkan kalau bass itu punya gelombang yang cukup panjang sehingga akan lebih susah untuk diserap. Sementara untuk treble atau high, panjang gelombangnya itu jauh lebih pendek sehingga akan lebih cepat hilang dan diserap. Makanya kalau ada sebuah konser atau kegiatan sejenis yang kita dengar dari jarak yang jauh, kita cuma bisa mendengar dentuman bassnya, bukan vokal apalagi treble-nya. Jadi kesimpulannya, bass jauh itu bukanlah sebuah fitur yang khusus. Tapi ini memang udah merupakan sifat alami dari bass itu sendiri. Yang penting, saat membeli sebuah speaker, baca dulu parameter dan coba kalkulasikan seberapa rendah bass yang bisa dihasilkan. Kemudian cek juga rata atau enggaknya respon frekuensi, serta kalkulasikan juga seberapa kuat amplifier yang akan digunakan. Jadi jangan langsung percaya dengan gimmick bass jauh, karena jawabannya itu tentu udah sangat jelas. Bass itu rata-rata memang bisa jauh. Bahasan ini sebenarnya udah sampai di kesimpulannya. Namun di sini gua coba untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Semoga kalian masih betah untuk mendengarkannya. Meskipun gua tahu visual yang bisa gua sajikan ini tentu sangat membosankan. Sekarang kita bahas kenapa bass suaranya bisa jauh dari mid atau high. Ini sebenarnya tentu udah menyentuh dasar fisika akustik. Suara bass itu memang sering terasa atau terdengar lebih jauh karena beberapa alasan utama diantaranya panjang gelombang frekuensi rendah itu lebih besar. Misalnya pada frekuensi 40 Hz, di mana panjang gelombangnya mencapai sekitar 8,5 meter. Sehingga gelombang yang panjang seperti ini akan lebih sulit dihalangi oleh objek, misalnya seperti dinding atau furnitur. Serta ini akan lebih mudah mendifraksi atau mengelilingi hambatan, sehingga tetap mampu menyebar lebih jauh. Berikutnya redaman udara yang lebih kecil. Udara mampu meredam frekuensi tinggi lebih cepat daripada frekuensi rendah. Jadi suara high dan mid itu akan cepat hilang energinya saat menempuh jarak jauh.
sedangkan bass relatif lebih sedikit untuk kehilangan energinya. Ada juga dari efek persepsi manusia. Manusia itu rata-rata bisa lebih merasakan bass daripada hanya mendengarkannya. Karena frekuensi rendah ini biasanya akan merambat melalui getaran tubuh ataupun lantai. Jadi walaupun intensitasnya menurun, sensasi bass ini tetap terasa jauh. Berikutnya, bass itu juga lebih omnidireksional. Speaker subwoofer atau speaker bass biasanya akan memancarkan suara ke segala arah. Sementara tweeter atau mid-range cenderung akan lebih direksional atau terarah. Artinya, suaranya itu lebih fokus ke satu arah, sehingga jangkauannya di luar area tersebut akan lebih cepat hilang. Jadi singkatnya, panjang gelombang yang besar akan lebih sulit dihalangi. Redaman udara yang kecil juga bisa membuat frekuensi rendah bisa merambat lebih jauh. Omnidireksional juga akan berpengaruh pada sebaran suara, sementara resonansi dan getaran pada frekuensi tertentu, dalam hal ini tentu aja frekuensi rendah, masih tetap bisa terasa meskipun di jarak yang cukup jauh. Lalu frekuensi berapa aja yang rambatannya bisa jauh? Umumnya frekuensi yang rambatannya itu bisa jauh adalah frekuensi di sekitar 200 Hz ke bawah. Misalnya frekuensi 20-40 Hz, frekuensi ini memiliki panjang gelombang sekitar 8 hingga 17 meter, sehingga rambatannya paling kuat dalam menembus dan akan sangat sulit untuk diredam. Ada juga frekuensi 40-80 Hz, ini panjang gelombangnya itu sekitar 4-8 meter. Ini tetap bisa menembus dinding, tapi lebih terasa sebagai getaran. Kemudian ada juga 80-200 Hz yang panjang gelombangnya itu sekitar 1,7 hingga 4 meter. Ini tentunya masih cukup untuk bisa merambat jauh meskipun redamannya itu udah mulai terasa. Jadi ringkasnya, rambatan lebih jauh biasanya berada pada frekuensi di bawah 200 Hz. Dan paling jauh lagi kalau udah masuk ke area sub-bass atau frekuensi di sekitar 20-60 Hz. Inilah kenapa dentuman bass tetangga sering tetap terdengar walaupun suara vokalnya itu nggak kedengaran. Jika lu mau tahu perkiraan panjang gelombang yang bisa dijangkau oleh frekuensi tertentu, lu bisa menggunakan rumus seperti ini. Untuk mendapatkan panjang gelombang, kita bisa membagi kecepatan suara dengan frekuensinya. Misalnya kalau kita ingin memperkirakan panjang gelombang dari frekuensi 20 Hz, maka 343 meter per detik kita bagi dengan 20 Hz. Maka hasilnya kurang lebih sekitar 17,15 meter. Lalu dari mana angka 343 meter per detik ini berasal? Ini merupakan acuan asumsi dari kecepatan suara di udara. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu panjang gelombang dari frekuensi 30 Hz, tinggal lakukan langkah yang sama. Poin yang perlu diingat juga, semakin rendah frekuensi, memang lebih tembus dan bisa terasa lebih jauh. Tapi itu tentu bukan berarti volumenya nggak akan berkurang sama sekali. Hanya aja penurunannya itu nggak secepat frekuensi yang tinggi. Seperti informasi yang udah disampaikan sebelumnya, semakin rendah frekuensi, maka panjang gelombangnya juga akan menjadi jauh lebih besar. Hal ini terjadi karena semakin rendah frekuensi, maka akan semakin lambat juga getaran yang mampu dihasilkan di setiap detiknya. Jadi lu mungkin pernah dengar konus speaker itu akan bergerak 20 kali dalam sedetik pada frekuensi 20 Hz. Jadi kalau pada frekuensi 50 Hz, konusnya akan bergerak 50 kali di setiap detiknya. Dan itu juga lah alasan kenapa pada frekuensi mid atau mungkin high, mata kita nggak bisa menangkap pergerakan dari konusnya. Karena kemampuan mata manusia itu juga sangat terbatas. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan, bass jauh itu biasanya ada di frekuensi berapa? Mengingat frekuensi 20 Hz itu tentu nggak bisa didengar dan hanya bisa dirasakan.
Meskipun telinga manusia teorinya bisa mendengar frekuensi 20 Hz, tapi kenyataannya kita lebih merasakan daripada benar-benar mendengar nada serendah itu. Dalam konteks ini, kita bicara bass yang bisa terdengar jauh dan tetap terdengar jelas sebagai suara. Jadi bukan hanya sebagai getaran aja. Nah, biasanya ini ada di rentang sekitar 40 sampai 80 Hz. Dan ini juga masih cukup rendah untuk bisa menembus tembok, lantai, dan biasanya suaranya itu akan cukup menghentak. Ada juga frekuensi sekitar 80 sampai 120 Hz di mana bassnya itu mulai terdengar sebagai nada bulat atau pukulan bass drum atau bass gitar. Dan terkadang frekuensi di sekitar 200 Hz juga masih ikut terbawa dan memberikan kesan punch yang terdengar dari jarak yang jauh. Nah, karena pada dasarnya bass udah bisa merambat jauh, maka disinilah peranan horn mid dan horn tweeter. Jadi horn mid dan horn tweeter itu memang sengaja dibuat khusus untuk membantu mengimbangi keterbatasan jangkauan frekuensi mid dan high. Tapi cara pendekatannya tentu akan berbeda. Jadi ini bukan dengan cara panjang gelombang, melainkan dengan cara peningkatan efisiensi dan directivity. Hasilnya, walaupun redaman tetap lebih besar daripada bass, suara mid dan high bisa tetap terdengar lebih keras dan lebih jauh ke depan. Tapi yang perlu dicatat, horn mid dan horn tweeter tetap nggak akan bisa mengubah hukum fisika. Karena redaman udara pada frekuensi tinggi itu tentu tetap ada. Ini hanya cara mengakali dengan membuat suara itu lebih terfokus dan lebih efisien. Sehingga di arah tertentu, suara mid dan high itu tetap terdengar jauh. Nah, jika kita kembali ke topik awal, redaman udara kecil maksudnya itu seperti apa? Apakah ini terkait dengan suhu udara? Saat suara merambat di udara, sebagian energinya itu akan hilang dan berubah menjadi panas akibat gesekan antara molekul udara. Dan inilah yang disebut dengan redaman udara. Pada frekuensi rendah atau bass, panjang gelombangnya itu besar sehingga interaksi dengan molekul udara tentu lebih sedikit di setiap satu siklusnya. Sehingga energi yang hilang dan terbuang di setiap meter perjalanan itu menjadi jauh lebih kecil. Dan karena redaman udara yang kecil, maka suaranya akan tetap terdengar jauh. Lalu pada frekuensi tinggi atau mid dan high, panjang gelombangnya itu lebih pendek, sehingga akan banyak interaksi yang terjadi dalam jarak yang sama, sehingga energinya akan lebih cepat hilang. Dan karena redaman udaranya menjadi besar, maka rambatannya akan menjadi jauh lebih cepat lemah kalau jaraknya itu jauh. Lalu adakah kaitannya dengan suhu udara? Dalam konteks ini, jawabannya ya. Redaman udara itu juga akan memengaruhi suhu udara. Karena jika suhu makin panas, maka redaman frekuensi tinggi biasanya juga akan naik. Dan ada juga yang namanya kelembapan udara. Kelembapan tinggi akan membuat redaman frekuensi tinggi akan menjadi lebih kecil, sehingga suara mid dan high bisa menjadi lebih renyah dan lebih nyaring. Sementara untuk kelembapan rendah atau udara yang kering, redaman frekuensi tinggi akan menjadi lebih besar, sehingga suara mid dan high itu akan lebih cepat hilang. Sementara untuk tekanan udara, ini juga ada pengaruhnya, tapi ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan suhu dan kelembapan. Apakah ini juga penyebab kenapa bass bisa terdengar lebih jelas dan lebih jauh di malam hari? Malam hari, permukaan tanah itu lebih cepat mendingin, sehingga udara di dekat tanah itu akan menjadi lebih dingin daripada udara di atasnya. Jadi suara akan merambat lebih lambat di udara dingin dan akan lebih cepat di udara hangat. Sehingga gelombang suara akan dibelokkan kembali ke bawah, atau dengan istilah lainnya, efek temperatur inversion. Hasilnya, suara akan tetap dekat dengan permukaan tanah sehingga terasa lebih kuat dan bisa merambat lebih jauh. Dan kelembapan yang tinggi ini juga akan mengurangi redaman pada frekuensi yang tinggi, sehingga frekuensi mid dan high juga bisa terdengar sedikit lebih jelas dari biasanya. Tapi tentu aja efek yang paling terasa itu tetap ada di frekuensi rendah.
Karena seperti yang udah kita tahu, bass itu udah memiliki redaman yang rendah. Karena seperti yang udah kita bahas sebelumnya, bass itu udah punya redaman yang rendah. Selain itu di malam hari, lingkungan dan aktivitas sekitar biasanya juga jauh lebih sepi, sehingga noise backgroundnya menjadi lebih rendah. Jadi walau level suaranya itu sama, namun ini akan terasa lebih keras karena nggak tertutup oleh kebisingan di sekitarnya. Dan seperti yang pernah gue sampaikan di beberapa segmen video sebelumnya, kenapa saat di area persawahan suara bass itu juga bisa merambat lebih jauh? Apakah ini karena tanahnya yang basah? Tanah basah dan permukaan datar itu mampu membuat pantulan menjadi jauh lebih baik. Hal ini terjadi karena suara bass punya panjang gelombang yang besar dan bisa memantul di permukaan tanah. Sehingga tanah basah, sawah berlumpur, atau bahkan genangan air itu bisa bertindak seperti pemantul raksasa. Dan tentu akan sangat membantu dalam memperkuat gelombang bass yang berjalan mendatar atau ground effect. Efeknya, bass seolah terdengar jauh lebih kuat dan tentunya lebih jauh. Di sisi lain, sawah juga merupakan area terbuka dengan sedikit penghalang, karena tentu nggak ada bangunan, tembok, atau hutan lebat yang bisa menyerap atau membelokkan suara. Jadi bass atau mungkin sedikit mid bisa merambat secara langsung dengan kehilangan energi yang juga jauh lebih sedikit. Dan kelembapan tinggi di area sawah membuat area sawah umumnya lebih lembab dan kelembapan udara akan menjadi lebih tinggi. Dengan kelembapan yang tinggi ini akan membantu dalam mengurangi redaman udara, terutama untuk frekuensi tinggi, tapi ini juga akan sangat membantu dalam membuat output bass terdengar semakin bersih. Terkadang ada juga anggapan yang salah tentang tanah basah yang akan menyerap bass. Yang sebenarnya terjadi, tanah basah itu memang akan meredam getaran di tanah, tapi nggak akan banyak menyerap gelombang suara yang ada di udara. Singkatnya, tanah basah dan sawah terbuka itu akan membantu dalam memantulkan bass. Karena sawah merupakan area terbuka, maka tentu akan sangat sedikit penghalangnya. Kemudian dengan kelembapan tinggi akan membuat redaman udara menjadi lebih kecil sehingga bass terdengar lebih jauh dan suaranya juga seakan-akan lebih rata. Inilah sebabnya konser-konser outdoor di lapangan atau di dekat sawah, bassnya itu terasa lebih jauh jika dibandingkan dengan kota yang penuh dengan pemukiman. Masih kurang terkait bass yang bisa merambat jauh? Apa lu pernah berpikir ingin membuat bass lu bisa lebih jauh dan bahkan melintasi benua? Mari kita menyelam ke dasar samudra. Lu tentu tahu dengan yang namanya paus biru. Nah, itu frekuensi komunikasinya itu ada di sekitar 10 hingga 100 Hz. Dari beberapa jurnal mengatakan frekuensi utama mereka itu ada di sekitar 10 hingga 40 Hz. Ini tentu sangat rendah, dan bahkan suaranya bisa menjangkau ribuan kilometer di laut. Lah, kok bisa? Tadi kita hanya membahas redaman suara di udara. Kalau redaman suara di air, ini jauh lebih kecil lagi. Jadi nggak heran jika suara paus biru yang kita coba kalkulasi di sekitar 20 Hz aja, panjang gelombangnya itu sekitar 75 meter. Dan ini tentu sangat sulit hilang akibat redaman yang kecil. Agar lu dapat gambarannya, kecepatan suara di air versus udara. Untuk udara dengan asumsi suhu sekitar 20 derajat Celcius, kecepatannya mencapai 343 meter per detik. Sementara dalam air laut, kecepatannya menjadi 1480 meter per detik. Dan bahkan bisa di antara 1450 sampai 1550 meter per detik. Ini tentu akan tergantung pada suhu, salinitas, dan tekanan. Jadi kecepatan suara di air itu sekitar 4 hingga 5 kali lebih cepat daripada suara di udara. Nah, jika lu ngerasa bassnya masih kurang jauh dan ingin lebih jauh, coba deh mainin subwoofernya di dalam laut. Barangkali itu bisa bikin gempa di negara tetangga atau seenggaknya mampu memecahkan kaca mereka. Dan sebagai penutup, agar konteksnya nyambung, bass yang bisa terasa jauh dan bahkan bisa memecahkan kaca,
Ini karena SPL atau murni karena getarannya? Kaca bisa pecah karena resonansi dan SPL yang tinggi. Karena kita juga harus tahu kalau kaca itu punya frekuensi resonansi alami. Jika frekuensi bass yang dikeluarkan subwoofer itu mendekati atau mungkin sama dengan frekuensi resonansi kaca, ditambah SPL yang juga cukup tinggi, maka kaca akan mulai bergetar, dan jika energi yang diberikan itu cukup lama dan besar, maka kaca akan pecah. Jadi kaca pecah itu bukan semata-mata karena frekuensi rendah atau bass aja, karena ada juga peranan SPL yang cukup tinggi di sini. Sekarang kita bahas topik yang mungkin agak sensitif karena sebagian orang malah terobsesi agar sound systemnya bisa memecahkan kaca. Jika kita melihat realitanya, SPL subwoofer mampu menggetarkan dan bahkan merusak bangunan. Lalu bagaimana dengan dampaknya terhadap tubuh manusia jika dibandingkan dengan SPL dari mid atau high? Jadi poin ini tentu akan menyentuh aspek fisika, biologi, hingga keselamatan manusia itu sendiri. Meskipun tentu gua bukan seorang dokter, tapi mari kita bahas secara ilmiah, seimbang dan tenang. Karena lu harus tahu, SPL itu juga bisa berdampak serius. Pada SPL yang sama, frekuensi rendah atau bass cenderung lebih menggetarkan, sehingga efeknya akan menekan organ dalam dan akan menimbulkan efek fisik yang lebih besar daripada mid atau high. Namun jangan salah, mid dan high dalam SPL yang ekstrim juga bisa merusak pendengaran dengan cepat. Kenapa bisa begitu? Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, frekuensi rendah atau bass itu panjang gelombangnya besar sehingga mampu masuk dan menembus tubuh. Efek utamanya bisa menggetarkan dada, parut, dan organ dalam sehingga akan menyebabkan rasa mual, nggak nyaman, hingga sesak. Dan jika SPL-nya terlalu ekstrim, ini dapat merusak jaringan tubuh secara perlahan. Ini dampaknya tentu akan cukup merusak. Sementara untuk frekuensi mid dan high, ini lebih cepat merusak gendang telinga. Karena gendang telinga dan koklea itu sangat sensitif di frekuensi 1-6 kHz. Jadi SPL tinggi pada frekuensi 2-4 kHz itu bisa menyebabkan kerusakan pendengaran permanen hanya dalam beberapa detik. Jadi untuk teman-teman di sini udah makin jelas kan ya, kenapa skema-skema gua masih menggunakan skema basic dan bahkan mungkin jadul bagi sebagian orang. Buat gua, speaker itu untuk didengar dan bukan untuk dilihat. Selain kenyamanan dalam mendengarkan, output suara itu merupakan prioritas utama, sementara bentuk dan tampilan itu hanya bonus aja. Memang gua nggak nutup kemungkinan audio dengan SPL yang tinggi itu dibutuhkan karena mungkin untuk kebutuhan audiens yang besar. Tapi untuk kebutuhan yang cuma ratusan orang atau mungkin hanya untuk rumahan, gua pikir box basic aja itu udah sangat cukup. Jadi semoga bisa lebih bijak, karena hobi itu tentu tetap harus jalan, namun kenyamanan dan keselamatan tetap harus jadi prioritas utamanya.